Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk seluruh sekalian, saya ingin menyanyikan puji-pujian berhubung dengan suasana sekarang ini, suasana Natal. Kiranya menjadi berkat untuk seluruh sekalian. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Mengakhiri di ujung tahun 2020 ini saudara sekalian, saya ingin menyampaikan sebuah kebenaran kepada saudara sekalian. Ya, kalau boleh mau dikatakan masih dalam suasana Natal, iya juga. Pada hari ini saya ingin menyampaikan sebuah kebenaran bahwa janji Tuhan bukan hanya sekedar janji memberi kita uang, memberi kita kecukupan, memberi kita pakaian, memberi kita perumahan yang layak. Tetapi satu yang saya ingin ingatkan, bahwa bahkan hari-hari umur hidup kita pun Ia janjikan, Ia genggam dalam tangannya. Bila sudah sungguh-sungguh sudah mengikuti Yesus dengan benar dan baik. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami menaruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, singkapkan kepada kami kebenaran firman-Mu hari ini, supaya kami benar-benar mengerti bahwa hidup kami terjamin, sampai kepada nyawa kami pun terjamin dalam genggaman tangan-Mu. Berkati kami dengan firman Tuhan ini, dan kami percaya Tuhan mengasihi semua pemirsa, seluruh jemaat yang sedang menyaksikan program ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal 2. Lukas pasal 2 ayat 25. Ayat 25 sampai ayat 35. Tapi kita akan membaca
ayat 25 sampai 20, ayat 25 sampai 26 saja. 25 dan 26, demikian kata firman Tuhan. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Amin. Saudara sekalian, saya ingin menyingkapkan sebuah kebenaran pada hari ini kepada saudara-saudara sekalian. Lihat, Simeon datang ke bait Allah tepat ketika Yesus dipersembahkan kepada Tuhan atau dibawa kepada Tuhan. Nomor satu, mari kita percaya bahwa bila hidup kita sungguh-sungguh hidup dengan Tuhan, maka tidak ada sesuatu yang kebetulan terjadi dalam hidup kita. Tuhan sudah menyiapkan, sudah men-set up segala sesuatu tepat-tepat, bahkan detik, menit, jamnya, harinya sudah Tuhan tentukan sedemikian rupa. Coba kalau dia selisih 1 jam, dia tidak akan bertemu dengan Yesus, dia tidak akan menggendong Yesus. Itu nomor satu. Mari ikut Tuhan dengan lebih serius lagi tahun depan. Jangan hidup suka-suka dengan Tuhan. Saudara tahu ada cerita, ada seorang yang berteriak kepada Tuhan. Dia orang yang mengasihi Tuhan. Tuhan, berikan kepada saya berkat-Mu Tuhan. Saya sudah tidak tahu lagi bagaimana caranya. Saya sudah tidak bekerja lagi. Buka pintu untuk hidup saya Tuhan. Datanglah Tuhan mengunjungi dan melawat saya, supaya saya mengalami lagi jamahan-Mu dan menerima berkat terbaik daripada-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Begitu dia selesai, saudara sekalian, bunyi gerbang pagar rumahnya. Bunyi. Kemudian dia keluar sana, dia lihat ada pengemis dengan berbaju compang-camping di depan rumahnya, mengulurkan tangan. Om, tolong saya. Bisa kasih saya uang, saya belum makan. Sudah tahu kebiasaan kita apa? Lain kali aja. Setelah dia bilang begitu, pengemis itu pun pergi. Dan kemudian dia berlutut berdoa lagi, berteriak kepada Tuhan. Dan ajaib Tuhan. Begitu dia berseru, Tuhan tolong saya, Tuhan langsung bicara dari langit-langit rumahnya itu, dibilang begini. Iya, tadi saya sudah datang mengunjungi kamu, tapi kamu usir saya, bilang saya lain kali. Karena itu saya mau bilang kepada kamu, lain kali saja saya berkati kamu. Mungkin cerita ini sekedar cerita ilustrasi, tetapi begitulah cara hidup kita. Macam-macam alasan kita untuk tidak memberi kepada orang miskin, pengemis. Kita katakan malaslah, apalah. Tolong jemaat Tuhan, tolong pemirsa sekalian, kalau sudah tidak mau memberi, ya angkat tangan begini, bilang tidak memberi. Jangan kemudian mengucapkan kata-kata kutuk, nanti sudah kena betul seperti yang tadi katakan. Dan saudara sekalian, saya pernah mengalami itu dengan kesaksian dari jemaat sendiri. Ketika orang yang pinjam beras itu pakai motor bagus dan pakai pakaian bagus, mereka mau kasih. Dan saya yakin itulah Tuhan. Sesudah itu kemudian hidup mereka susah payah. Dan hari ini kita melihat bahwa untuk Imam Simeon di sini tidak ada sesuatu yang kebetulan. Mari bongkar-bongkar habis cara berpikir kita.
yang selalu berpikir tentang sesuatu kebetulan. Bagi Yesus tidak ada yang kebetulan. Dia set up segala sesuatu, atur segala sesuatu untuk memberkati saudara. Dan yang luar biasa lainnya ialah yang kedua, ini yang saya ingin sampaikan kepada saudara sekalian. Dan kepadanya, ayat 26, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ayat 28, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya. Haleluya. Dia menggendong Yesus karena dijanjikan oleh Tuhan sendiri bahwa dia tidak akan mati sebelum dia menggendong Yesus. Saya tidak bermaksud untuk memprovokasi saudara-saudara sekalian, tapi saya seorang hamba Tuhan yang tua ini, Pak tua ini selalu mengatakan, Tuhan, saya baru mau mati Tuhan kalau saya sudah menerima penggenapan semua janji-janji-Mu kepada saya yang saya sudah koleksi dari firman Tuhan ini. Saya sudah mengumpulkan lebih dari 247 ayat sekarang dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Itu yang saya buat menjadi slip Alkitab. Saya bagikan kepada jemaat setiap awal tahun dan tanggal 1 Januari. Sebenarnya saudara juga bisa memesannya. Tolong kirimkan kepada saya satu angka antara 1 sampai 247. Kirim kepada saya, nanti saya kirimkan kepada saudara ayat mana itu. Mengapa? Janji Tuhan pasti digenapi. Jangan percaya kepada apa kata iblis. Kata iblis begini, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Tetapi setahun sebelum Yesus lahir, ia kena COVID-19 dan mati dalam nama Yesus. Tolong dengar apa kata Tuhan, jangan dengar apa kata iblis. Saya percaya saudara sekalian, sakit seperti apapun saya percaya bahwa saya tidak akan mati sekarang, karena saya masih dibutuhkan untuk membuat program video streaming untuk pemirsa sekalian, untuk semua saudara sekalian. Jadi ingat, pegang janji Tuhan, percaya firman Tuhan, dan lakukan firman Tuhan. Maka firman Tuhan pasti akan digenapi dalam hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami sungguh percaya bahwa firman Tuhan ya dan amin. Dan kami tahu Tuhan, Engkau sudah siapkan berkat terbaik untuk hidup kami. Setiap butir janji Tuhan, setiap butir firman Tuhan pasti digenapi lengkap dan sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.